Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah bro. Alhamdulillah baik. Lu gimana? Alhamdulillah. Bang Er, salam kenal Bang Er. Salam kenal juga bang. Masita Ananda Pertiwi Dewi Kusuma Mawar Daningsih Siagian. Lalu baca. Lalu baca. Gue sebenarnya semalam juga udah bisa tahu. Gue udah Alah. kapan nih turun? Makasih turunnya. Enggak sih bang. Waalaikumsalam. Kemarin gua di Jakarta nih. Oh ya. Kapan ya? Minggu. Dari mana lu? Dari Banten. Tempatnya Rajib di SCBD. Apa cerita lu pagi ini? Gua masih ngelag ya sih? Udah enggak? Enggak. Gua ngelag gak? Udah enggak? Enggak. Nih, gua mau tanya ya ke lu nih. Emang kita nge-lag? Enggak. Caranya ngilangin insecure terhadap pasangan itu gimana? Cara ngilangin insecure sama pasangan. Enggak salah lu. Bukannya Iya. insecure, bukannya sama pasangan ya? Insecure insecure terhadap pasangan itu dalam bentuk finansial ya. Misal nih ya, penghasilan kita Bukannya sedikit, insecure itu sedangkan si ceweknya buat orang itu- lain ya? Loh enggak dong. Insecure bisa buat diri sendiri dong nih. Enggak dong. Gue enggak. Bisa buat diri sendiri, bisa buat pasangan gitu. Betul, Gue betul. kayaknya nggak insecure ya kalau sama pasangan. Karena udah tahu semua gitu. Misal nih ya, Nah ini lu baru misal kita berbicara soal ngelag ya gua? Agak nge-lag dikit. Nah ngelag ya gua? Masih ngelag ya? Oh, udah enggak? Misal nih ya, kita insecure dalam hal finansial ya, bukan soal fisik aja ya kan, insecure itu banyak. ini pacar Misal apa? pendapatan kita, Pasangan nih. Oh, pasangan. Masa gandun? Lu masih ngemut. lanjut. Masa gandun? Priuan. Lanjut. Misal pendapatan kita lebih rendah dari pasangan kita gitu ya. Cara menghadapi situasi seperti itu tuh kita harus bertindak seperti apa gitu, berbuat seperti apa gitu. Karena gue udah nanya ke beberapa orang, ya intinya kita harus bisa ngimbanginya dalam hal apa dulu gitu kan. Apakah dalam soal keuangan kita imbanginya, apa soal tindakan gitu. Mungkin yang di atas mau jawab dulu. Anjir. Kalau gue sadar, kalau gue lagi di posisinya lagi di bawah dia, kalau gue akan bertindak di hal lain gitu. Misal secara finansial dia lebih kuat, gue akan bertindak mungkin lebih ngurus ke rumah gitu. Kalau udah punya anak, lebih ngurus ke anak gitu. Jadi gue ngimbanginya bukan harus ngejar finansial juga enggak gitu. Ya itu kan kayak ada fase-nya ya bang ya, kayak ada waktunya kan. Jadi kita pengennya kan memang harus seimbang segala sesuatunya gitu kan. Tapi kalau untuk saat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kita fokus ke lebih perhatian ke dia gitu kan. Lebih perhatian ke rumah gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Kita tunjukin juga usaha kita. Cuman gue pernah di posisi itu soalnya gitu loh. Dan gue komunikasi sama dia, sebenarnya kuncinya kan komunikasi ya. Dia sebenarnya nggak masalah gitu loh. Cuman pada akhirnya gue bilang, kamu fokus dulu, biar aku yang handle semua yang di rumah gitu. Nove. Jadi dia ngerasanya tuh kayak nggak ditinggalin gitu loh. Gue berjuang sendiri nih, nggak kayak gitu. Ya kita handle yang bisa kita gitu. Sebisa mungkin kita ngeringanin beban dia di luar itu gitu kan.
Iya. Gue pernah soalnya di posisi itu dulu. Gitu. Makanya sebenarnya komunikasi paling penting ya. Kuncinya kan di komunikasi sebenarnya kan. Cuman kadang-kadang kan orang itu nggak mau selalu terbuka gitu loh. Dalam artian dia tahu dia menghormati suaminya gitu kan. Makanya dia nggak mau bilang atau ngatur atau nuntut suaminya untuk harus gini. Tapi kita lebih sadar diri kan gitu. Sadar diri dalam artian ya udah kita menyadari kalau posisinya kita lagi seperti itu, ya kita kerjain apa yang kita bisa gitu. Kalau dari gue sih biasanya kan kalau kita lagi sibuk dengan pekerjaan, ya kita disibukkan dengan pekerjaan, otomatis kan yang tadinya finansial kita tuh di atas tiba-tiba drop ke bawah. Nah, ketika kita drop di bawah itu kan kita kan dulu nih pas sibuk-sibuknya kita nggak nyuci piring misalnya, kayak nggak bantu-bantu rumah, beres-beres rumah, kayak kita main sama anak. Nah, yang pada akhirnya ketika kita down di bawah dan kita itu masih nggak bisa terima gitu loh, paham nggak? Jadi kayak gengsinya masih naik gitu kan. Jadi pemikiran-pemikiran kotor itu muncul gitu loh. Ya kayak seperti itu. Sebenarnya paling penting komunikasi sih ya. Komunikasi itu kunci ya. Salah satu kunci dalam rumah tangga. Kalau nggak ada komunikasi ya begitu. Kadang-kadang kita merasa kayak sendiri. Dia jalan sendiri, kita jalan sendiri gitu kan. Pada akhirnya ya kalau komunikasi itu nggak dijalin ya lama-lama lambat laun ya semakin melebar gitu. Space untuk itu gitu. Tapi benar kata si Lunar, nggak semua cewek itu kayak gitu. Nggak semua cewek itu nuntut gitu kan. Ada kok gitu. Iya. Yang penting lo produktif kan. Iya, dalam artian kita tuh juga harus sadar diri itu. Kalau ya sama sebenarnya ketika orang lagi terpuruk tuh sebenarnya lebih sadar. Makanya gue bilang ketika terpuruk kan kadang-kadang kita lebih mendekat gitu kan. Gue mau ngomong itu lagi. Lebih dekat ke keluarga, lebih dekat ke Tuhan kan gitu. Pas lagi Miss Queen. Iya, mendekat. Kayak anak kucing ya kan. Maafin aku ya sayang. Iya, maksudnya tuh kadang-kadang orang tuh sadar karena ya gue bilang bolak-balik gitu, datang dari penderitaan itu tadi gitu. Banen. Kalau orang nggak menderita ya kayaknya nggak sadar, enak-enak aja gitu kan. Iya kan kayak gitu. Iya. Karena kalau nggak dikasih cobaan kayaknya alam. Egois mulu ya. Kenapa? Iya, kalau nggak dikasih cobaan egois. Oh iya, dia berada di zona nyaman dan berpikir hidup gue baik-baik saja gitu. Kak Fiona ngeri ya typingannya. Nggak ada janda. Ya enggak. Tapi kan komunikasi kan berangkat dari dua orang ya, dua insan kalau rumah tangga itu. Kalau komunikasi satu arah juga nggak akan berhasil gitu. Yang satu misalnya nggak mau komunikasi, tertutup, itu juga susah gitu. Dibalas sama Lunar, kayak nggak terima gitu. Oke. Biasa guys, ini obrolan laki-laki. Iya. Ketika lagi terpuruk. Sebenarnya keadaan terpuruk atau enggak tuh sebenarnya tuh pikiran kita bang sebenarnya. Kalau menurut gua gitu. Karena hidup tuh nggak, ya balik lagi, nggak cuman orang tuh nggak semua orang berpikir ya. Satu itu, kedua tuh semua orang nggak berpikir untuk masalah ke situ, ke materi. Kadang hidup itu di atas, kadang di atasnya lagi. Gue afirmasinya sih gitu. Nggak kadang di bawah, kadang di enggak. Kadang di atas. Kalau gue sih sukanya gantian ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Itu versi lain. Kalau masalah kerjaannya gitu, kadang di atas, kadang di atasnya lagi gitu. Makanya sekarang gue agak-agak ini nih, gue bilang
Sekarang di bawah banget sih. Iya. Ya rata-rata orang kaya berpikirnya kayak gitu sih. Bukan Michelle Halim doang. Maksudnya banyak orang yang ya mungkin viralnya dia yang ngomong ya. Sebenarnya kata-kata itu udah dari dulu sih. Kak Donat. Tapi yang penting seorang istri itu nggak memandang lo yang kayak di awal ya, maksudnya nggak memandang lo yang kayak gimana sih, aman sih kalau menurut gue. Memang komunikasi sih ujung-ujungnya kalau udah jadi istri ya. Iya. Kecuali kalau belum jadi istri nih masih screening, ini penghasilannya berapa ya gitu kan, dia sanggup lah, itu kayaknya emang agak susah. Kalau istri komunikasi sih. Kalau kesadaran kan kuncinya kan nafas ya kan. Kalau rumah tangga kuncinya komunikasi. Waalaikumsalam nong. Itu cuman cuman kadang-kadang kita tuh udah jadi apa? Udah jadi suami istri tapi masih kadang-kadang gengsi ya untuk komunikasi itu ya. Gitu. Terbuka tuh sulit banget kayak itu. Justru ketika pacaran kita tuh kayak bucin banget ya, tapi ketika udah suami istri biasa aja gitu. Itu yang sebenarnya ya benar kata orang, menikah itu gampang, yang susah itu ngejalaninnya, mempertahankannya ya. Ya betul. Ya karena mungkin udah terlalu effort di depan bang, makanya energinya udah habis di depan duluan gitu. Ketika dari depan sebenarnya biasa-biasa aja, mungkin malah lebih awet, lebih flat ya. Maksudnya flat aja, jangan terlalu cinta juga, jangan terlalu effort juga gitu. Biasa-biasa aja, itu biasanya itu lebih awet gitu. Kalau kita ngejar sesuatu di depan tuh kayak kita nuangin energi kita di depan semua gitu. Jadi kesini energinya udah kayak habis gitu. Mau apa lagi nih gitu kan, bingung kadang-kadang. Iya. Enggak juga, enggak dari penghasilan. Jangan mentang-mentang istri mandiri terlalu mengandalkan. Ya karena dalam rumah tangga isinya ujian bukan bucinan. Nah itu udah paham. Kapan Til mau nikah Til? Nah itu udah paham. Makanya flat aja. Jadi ya cinta ya seperlunya, sayang seperlunya. Kadang nggak semua orang bisa flat, makanya suka bikin drama kehidupan biar. Iya. Mungkin nggak komunikasi itu karena ada bagusnya. Apa ngelihat, iya satu kan ada bagusnya, mungkin ngelihat si suami ini mungkin cooling down dulu, atau dia lagi capek nih. Jadi kadang-kadang mungkin si cewek belum mau komunikasi itu gara-gara mungkin dia lihat suaminya, oh dia lagi capek nih, atau enggak dia lagi kayaknya butuh waktu sendiri gitu. Kayaknya itu sih, mungkin cari waktu yang tepat lah kalau misalnya untuk komunikasi. Kadang ada di bahasa lelah, iya. Jadi itu aku bilang kadang-kadang kita juga harus ngasih space ya, jarak untuk tidak berkomunikasi gitu. Bukan berarti nggak ada perasaan, enggak gitu. Tapi memang butuh waktu untuk ngumpulin energi lagi yang mungkin udah kemarin udah tertuang, energi yang udah habis gitu. Kadang-kadang kita butuh diem juga gitu. Tapi nggak tahu ya. Jangan gengsi bang. Ya. Waalaikumsalam. Karena cara ngerjain pekerjaan rumah tangga jangan gengsi bang, saling membantu. Sebaliknya istri apa? Istri itu bukan pembantu ya guys ya, lebih ke membantu. Kalau istri itu. Siapa yang cinta? Siapa yang lebih cinta dia yang kalah. Betul. Siapa yang lebih cinta dia yang kalah. Betul. Kata-kata siapa ini? Kata Lena Mary, cinta itu permainan, siapa yang menunjukkan lebih cinta dia yang kalah. Setuju? Enggak setuju kalau gue. Enggak sih ya. Enggak setuju gue. Berpikir ulang gue. Enggak. Siapa ya? Cinta itu kan sesuatu yang alami ya. Yang alami tanpa dibuat-buat ya. Kalau itu yang muncul, pasti dia juga nggak dibuat-buat gitu. Tapi ketika dia punya obsesi di dalam situ, terus ekspektasi di dalam situ, keinginan di dalam situ, itu beda lagi. Makanya orang ketika ngejar seseorang itu karena dia apa dulu gitu.
kalau orang berekspektasi gue harus sama dia, ya itu memang kita kan yang akan kalah, jelas. Kalau kita terlalu obsesi sama dia, misalnya gue harus sama dia nih, kalau nggak sama dia nggak, itu kita akan kalah beneran gitu. Karena udah nggak ngeliat yang lain kan, peluang-peluang yang lain udah nggak dilihat, yang dilihat cuma itu doang. Ketika itu gagal nggak ada opsi lain gitu loh. Makanya kita yang kalah, makanya kita yang di situ. Kalau dia santai aja, maksudnya ya udah, maksudnya sama siapa aja oke gitu. Dalam artian ketika kita udah selaras sama siapapun oke gitu. Ya itu bukan jadi masalah. Ya kayak Banggi kemarin kan, namanya Banggi kemarin gitu. Jadi buta bener. Kalau harus sama dia itu kita pasti akan yang kalah, jelas. Karena udah nggak bisa melihat peluang yang lain gitu. Iya, karena mencintai ke effort, terlalu mencintai karena sesuatu, terus ketika si cowoknya nggak sesuai sama ekspektasi dia lagi, ya dia akan kalah. Iya. Jatuhnya maksudnya kebanyakan begitu sih. Iya, segala sesuatu terlalu akan mengalahkan. Iya. Betul. Kebanyakan seperti itu. Jadi ya biasa aja sih. Ya biasa aja. Ya, kalahkan dirimu sendiri untuk memenangkan hati orang lain, ya itu. Maksudnya kalahkan dirimu sendiri itu kalahkan rasa cintamu, kalahkan egoismu gitu. Kalahkan keinginanmu, obsesimu, itu mengalahkan diri sendiri gitu, kayak gitu. Toh kita tuh harus percaya ya, gini. Ketidakpercayaan itu kayak meragukan diri sendiri kan, meragukan Tuhan kan. Sebenarnya kayak nggak percaya sama Tuhan gitu loh. Kalau dipikir-pikir ya. Karena kalau masalah jodoh bagi gue ya percaya. Itu tuh udah nggak ada pilihan lain selain pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Kalau jodoh tuh menurut gue. Kalau menurut gue ya, kita bisa punya keinginan memilih yang seperti ini, tapi pada kenyataannya apakah yang kita dapat seperti itu? Enggak juga gitu. Makanya ketika masalah jodoh, masalah rezeki, bagi gue sih ya udah santai aja gitu. Karena itu udah ada jatahnya masing-masing gitu. Memang perlu diusahakan. Bukannya jodoh sama rezeki itu disambut. Dicari, tapi sesuai keinginan nggak? Itu kuncinya di situ. Kadang kan orang bilang jodoh itu kan adalah cerminan, tapi gue nggak setuju dalam hal itu. Benar nggak? Lanjutin dulu coba. Karena gini ya, contoh teman gue nih. Temen gue ini sama lah kayak gue ya kan. Maksudnya bandel lah gitu. Terus ketika dia mendapatkan istrinya itu ustazah. Puasa Senin Kemis, ngaji, guru. Makanya gue bilang jodoh itu bukan cerminan sebenarnya. Jadi cerminan tuh bukan berarti saat ini bang, karena jiwa manusia itu bertumbuh. Bisa jadi kita didekatkan sama seseorang atau disatukan dengan seseorang untuk bertumbuhnya kesadaran itu, gitu loh. Mungkin itu mirroring masa lalunya bisa. Jadi yang dibilang satu frekuensi, mirroring itu bukan harus sama plak, enggak. Jadi itu tempat belajarnya manusia untuk bertumbuh gitu. Kalau lu Nick, gimana Nick? enggak. Enggak apa? Enggak bercermin. Gue percaya kalau kakek Sugiono, halo baby Sansan. Gue jodoh lebih kayak energi aja sih. Misalnya gue memperbaiki diri ya, gue yakin dengan pasangan gue dapat yang energinya sama gitu loh. Apapun hobinya, apapun frekuensinya, pasti ada yang sama di diri dia sama gue gitu. Bukan berarti kadang kan orang frekuensi sama cerminan tuh mikirnya hobinya sama gitu kan, kesukaannya sama gitu. Iya, plek-ketiplek kan. Plek-ketiplek gitu. Nah bagi gue itu enggak gitu loh.
Jadi malah gue selalu dapat yang bertolak belakang, cuman ternyata ada kecocokan dalam hal lain gitu. Misal visi misi hidup gitu. Terus cara dia mandang pernikahan itu seperti apa. Kadang kan gue juga suka iseng nanya, tujuan lo nikah apa sih gitu kan. Kan orang macam-macam tuh jawabannya. Ada yang pengen memperbaiki keturunan, ada yang memperbaiki ekonomi, ya kan? Ada yang cuma buat nafsu aja, ada yang ya macam-macam. Itu aja kayak nggak bisa jadi satu gitu loh. Tujuannya tuh apa gitu. Nah, gimana kita ngomongin jodoh yang benar-benar serasi gitu loh. Jadi makanya fase orang beda-beda. Nah, ketika jawaban itu dapat dengan apa yang di pikiran gue, ya berarti itulah jodoh gue gitu. Tapi kalau nggak sevisi misi, kadang ya mungkin untuk saat ini ya, mungkin untuk saat ini kita belum cocok. Nggak tahu, mungkin bulan depan gitu kan, atau gimana gitu. Karena gue selalu berpikirnya seperti itu sih. Kalau untuk jodoh, nggak mau muluk-muluk gitu, jalanin aja. Kadang kita dipertemukan sama orang yang menurut kita salah, itu untuk membentuk kita. Iya. Kalau jodoh gitu, siapa tahu dia timbang tindih ya. Kita bisa ngubah dia dari segi apa, gue juga bisa ngubah dia dari segi apa gitu loh. Kayak satu sama lain itu sama belajar gitu loh. Kadang jodoh tuh begitu, saling saling ini ya, melengkapi. Makanya tiba-tiba kayak dia jodoh sama ustadz gitu kan. Ya, terus tiba-tiba dia udah mungkin agak sedikit religius orangnya gini-gini. Ya udah saling menutupi. Tadinya mungkin dia perempuan yang belum berhijab atau masih dunia malam apa gimana. Kok dia jodoh sama ustadz sih gitu kan, kita ngelihatnya cuman itu kan. Jodoh nggak 100% yang kita inginkan. Iya bener Kak Anggi. Begitupun rezeki kan. Jadi aku lupa ya penulisnya siapa ya. Kita jangan komplain kayak masalah jodoh, masalah rezeki, pertemanan, karena takdir itu nggak pernah salah waktu, katanya gitu. Nggak pernah salah waktu takdir itu di waktu yang tepat. Karena hal-hal yang valid ya, yang nggak bisa diubah kan, jodoh, rezeki, kematian kan. Nah itu tuh nggak pernah salah waktu gitu. Ya makanya tadi gue bilang gitu. Makanya gue tadi bilang gitu. Karena mau dicari, mau dikejar model apapun, kalau bukan milik kita, ya mau gimana? Mau kita paksain, kan nggak bisa juga. Iya. Kadang-kadang kalau kita semakin mengejar itu kan, ya itu kayak malah semakin gak dapet, semakin jauh gitu kan. Tapi kalau kita kayak kosong aja, ya udah gitu kan. Asik. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Kesiapan itu. Gue belum ini lagi. Ternyata belum posting ulang. Untuk repost ya. Kayak di halo, ibadah ada nggak bang? Partner ibadah banyak di masjid. Halo Kak Dit. Partner ibadah tuh banyak sebenarnya. Cuman kamunya mau nggak gitu loh. Kamunya milih nggak? Lah kan itu. Makanya gue bilang. Ntar dikasih Tuhan yang begini, kamunya yang komplain, nggak sesuai selera kan gitu. Kalau kita jalani sebuah hubungan, kita nyaman tapi pelit, gimana ya? Ya berarti nggak nyaman. Kalau misalkan nyaman gak bakalan komplain sih. Iya. Nyaman tapi ada kata-kata tapi, ya berarti nggak nyaman sebenarnya gitu. Cuman kamu paksain untuk nyaman gitu loh. Karena laki-laki sejatinya itu dia akan berkorban ketika dia menemukan tambahan hatinya. Kalau menurut gue sih ya, apapun pasti dia lakuin. Tapi kalau jatuhnya dia pelit, itu namanya mokondo, mending putusin aja, gak apa. Aduh. Oleh itu sifat yang gak mudah dihilangkan sampai akhir hayat. Betul, itu sifat benar, aku setuju itu. Sifat. Iya benar. Jadi saya putusin nih.
Ya nggak apa-apa. Putusin lah. Putusin. Selagi masih pacaran ya kan. Iya, tapi kalau udah jadi suami ya janganlah. Kita nggak ikut-ikutan ya kalau udah jadi suami ya. Putusin ntar nangisnya 5 minggu. Putusin nangisnya 5 minggu. Nyusahin diri sendiri ya kan. Dia ngetik kayak lagi ngechat ya, chat di WA ya. Jadi gue putusin nih, gitu kan, kayak di WA gitu. Aduh. Jangan ngikutin kata-kata sesatnya Mbak Sum ya. Semua itu yang ngejalanin lu gitu loh, yang ngerasain lo enaknya gimana, itu kembali ke diri sendiri. Jangan ikut kata orang kalau gue bilang. Banyak korban mau kondo di sini. Gitu. Putusin dari dirimu sendiri, jangan dari orang lain gitu. Cari cadangan kalau gitu. Ya, tapi kamu masih berharap. Pokoknya terserah Anda gitu. Terserah deh. Lah iya. Dari cadangan berarti dia masih suka nih. Atau belum dapet ya apa yang dia Udah, mau. tutup komunikasi aja, tutup komunikasi, ngapain ngabisin waktu sama orang yang nggak cepat. Gue korban mau kondo 3 kali kayak minum obat. Kan ini terserah dari diri sendiri. Iya, itu udah nggak mengarahkan ya. Kita juga tidak mengarahkan, kita tidak menggiring dia untuk kemana ya. Kembali ke diri sendiri. Guys, absen dulu guys. Berharap ya pasti. Bantu repost, posting ulang. Baru 3 kali apa bodoh 3 kali? Oke, buat absen. Jangan bilang bodoh. Mungkin ininya fasenya belum dapet lah, belum ketemu lah. Loh, dari bodoh itu kita bisa belajar kok gitu. Dari tidak tahu itu kita bisa belajar jadi tahu gitu. Wiro Sableng, kok ada Wiro Sableng nama orang? Kenapa Cahaya No energinya maskulin sekali? Iya Lun ya. Aku rasain juga. Gaulnya di usia lo semua sih. Nggak, aku rasain emang gitu. Dong gaul. Nggak, aku rasa kemarin sempat gue bahas sama Lunar kok. Iya, memang sekarang tuh banyak cewek yang lebih maskulin. Bahas di Komal. Di Komal. Kirain banyak cewek. Banyak WA ngabur. Si anjir memang. Kadang buat mencari pembenaran atau pengakuan selalu bilang jadi korban. Bang jujur, gue udah denger 2 kali tentang Mokondo di podcast nih 3 bulan yang lalu sama ini. Iya baru 2 kali sih. Itu bener-bener bahaya. Itu bener-bener energi. Nah itu sebenarnya cewek itu ada menyadari kalau bahwasanya kalau cewek lebih dominan ke maskulin itu bahaya itu. Kata Lunar di bawah. Lun. Suka huru hara ya. Oh jadi Lunar ini udah punya nomor WA lu nih? Bukan, Mas Herdi. Nyambung loh. Orang dia lagi cerita. Dia ngebahas Mokondo di mana? Gue bilang di WA. Bukan Mokondo. Ini lagi nggak konsen. Maskulin. Oh maskulin, ya sorry. Enggak, gue sambil ngebaca ini nih Mokondo 2 bulan. Tapi sebenarnya tuh poinnya tuh bukan di cowok Mokondo guys. Itu poinnya justru di ceweknya. Enggak, justru di diri sendiri. Kalau kita nganggap cewek misalnya matre, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya cewek nganggap kita Mokondo. Itu sebenarnya kembali ke diri sendiri itu. Anggapan itu berlaku bagi dia, tapi mungkin enggak bagi orang lain gitu loh. Kenapa hari ini Nick gak fokus sih? Fokus sebenarnya. Minum dulu. Fokus. Tapi gue mau nanya nih. Gue mulai gak sih? Enggak. Lu kurang tidur ya? Iya, gue tidur cuma 2 jam. Lu suka cowok yang cakep, seksi, ya? Kok ada cowok cakep dan seksi? Cewek maksudnya. Oh. Lu suka cewek yang cantik, seksi, apa suka cewek yang smart, pinter tapi biasa aja?
Gue lebih ngomongnya ke energi gue aja deh. Gue yang nyambung di gue aja. Yang jujur aja, yang jujur. Iya jujur yang nyambung. Tapi secara fisik nggak cacat ya. Enggak lah. Gue masih ke fisik dan smart gue. Ya itu kemauan semua orang lah. Kalau fisik oke, smart juga oke, ya itu. Enggak dong, kan ada orangnya cewek yang tajir. Cewek yang tajir, cewek yang putih. Nah gue nggak masalah putihnya. Gue hitam pun juga nggak masalah. Ngomongnya lebih ke fisik. Mengintimidasi itu kan kembali lagi ke kita loh. Kita merasa diintimidasi atau enggak gitu loh. Iya maksudnya, tapi kelakuannya intimidasi gitu, kayak ngatur-ngatur kayak yang berkuasa, yang si ceweknya ini gitu mungkin maksudnya. yang lebih jadi alpha itu ya. Iya. Tadi cowok yang cerdas bijaksana cuma itu sih kalau saya milih. Ya tapi itu pilihan. Ketika kita dapat cewek yang lebih cerdas, lebih pintar, ya itu kan kayak ya udah resikonya emang itu. Kalau nggak mau dapat cewek yang kayak gitu, ya cari cewek yang di bawahnya kan gitu. Iya, berarti itu resiko. Benar resiko. Kalau gue kan memang begini, kalian tahu kan. Berarti kalau gue dapet cewek menye-menye, kebayang kan? Gitu aja sih. Emang iya menye-menye. Iya, maksud gue nggak suka, kan beberapa kali gue bilang gue nggak suka cewek manja, gue nggak suka cewek yang nggak kreatif gitu loh. Jadi apa ya, bisa tukar pikiran gitu, ngerti nggak lo? Kreatif tuh dalam artian tukar pikiran ya. Terus produktif. Seandainya gue nanti jadi duda, ya, jadi bisa jadi partner juga kan. Iya. Soal gue suka iniin, seandainya gue nanti kita nikah, gue bilang kan, gue mati duluan nih, lu mau ngapain? Gue bilang. Bayangin aja nih. Gitu. Bayangin aja kalau dua-duanya alpha gitu kan. Ya memang harus ada salah satu gitu. Entah ceweknya, entah cowoknya gitu. Cari cewek atau cowok itu toleransi dan selesai dengan diri sendiri bagian. Ya itu benar. Bagian persennya. Itu Bang Edi itu udah paling ini. Ya benar, harus selesai dengan diri sendiri gitu. Itu nanti kita akan mendapatkan sesuatunya ya utuh juga gitu, sama dengan kita gitu. Kalau kita masih bawa luka, masih bawa trauma, belum selesai dengan dirinya sendiri, ya kita akan dapat yang seperti itu juga gitu. Makanya itulah yang dibilang jangan. Tapi yang belum siap jangan bilang udah siap, jangan pura-pura siap gitu loh. Udah tahu dirinya tuh belum siap, tapi kadang-kadang berpura-pura untuk ya gue udah siap gitu. Itu kan jatuhnya malah ya itu tadi. Kalau gue udah memang selalu dapat yang begitu, terus apa ya? Ya bisa diajak diskusi gitulah maksud gue. Terus memang ada sisi-sisi kapan lo harus ngalah sih. Yang penting gini ya, sama gue ya atau dia sama gue gitu kan, kita memang ini kita ngapain gitu loh. Kita benar-benar harus sadar gitu loh. Kalau kita emang pacaran atau kalau kita emang suami istri, kita harus sadar ini apa poin si cewek ini mau kemana gitu kan. Lu udah jadi istri nih gitu loh. Nah kalau cewek yang smart biasanya sadar gitu loh. Maksudnya oh gue lagi di rumah, gue jadi istri gitu kan. Gak mungkin dia menunjukkan sisi masculinity-nya gitu loh di depan ininya gitu. Memang ada cewek yang kayak mengintimidasi, iya gitu. Cuman itu menurut gue belum sadar. Apalagi konteksnya istri ya. Kalau pacaran ya terserah gitu. Aku 55 tahun, istri 54 dan jalani bukan teori loh, kita jadi bilang happy. Ya karena manusia itu ada masanya ya. Karena gitu loh, misal kita umur 40 tahun kita masih main-main. Tapi kalau udah 50 tahun, kalau masih mau main-main itu out namanya. Iya.
Itu kemarin juga sempat dibahas 40 tahun tuh usia krusial, titik balik ya gitu. Betul ya. Mau jadi apa kita untuk akhir hayat kita tuh kuncinya di 40 tahun itu. Kalau kita nggak bener ya sampai akhir hayat nggak bener gitu, bablas gitu. Kalau jadi baik-baik di usia 40, insya Allah sisa hidup kita juga baik-baik gitu. Makanya kenapa Rasul itu dapat wahyu di usia segitu. Kenapa orang-orang ini yang ngomong bukan cuma orang tertentu ya, bukan agama tertentu, tapi orang Jawa juga sepakat, orang Chinese juga sepakat. Itu orang spiritual juga, orang spiritual juga sepakat 40 tahun itu gerbang kehidupan sebenarnya. Gitu. Lu berapa itu nih sekarang? Krusial itu. Jam 4 tahun ini Halo jam Kak Mel. Berarti 6 tahun lagi. Bang Andi. Hah? Nomor sepatu gue 41. Nomor rekening? Jai. Belum tentu Kak, kalau dipaksa maskulin terus nanti jadinya malah Boleh maskulin. Iya. Maskulin. Jadi nggak bisa ya guys ya, kayak itu tadi, kita harus dapat cewek yang sama biar bisa diskusi gitu misalnya, atau cowok yang sama biar bisa enak diskusinya. Enggak, hidup tuh nggak kayak gitu. Kadang-kadang kita dikasih dengan yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Kadang-kadang Iya. kita pengennya dapat cewek kayak gue misalnya, enak ya punya cewek bisa naik gunung bareng, bisa nonton bola bareng misalnya, terus bisa olahraga bareng, tapi itu kan cuman keinginan kita gitu. Dikasihnya malah yang diem, yang begini, yang kan kadang-kadang nggak bisa kita ngomong keinginan. Makanya letakkan keinginanmu aja gitu, udah lepasin aja, mau dapat yang gimana ya udah gitu. Cowok lagi ganteng-gantengnya umur 40 tahun. Aku aja 28 udah ganteng. Emang sebelum 28 cantik. Biasa nih gadun. Dia ini ya. Dia emang konyol dia. Terus kalau gue ngelihat mantan gue yang maskulin semua ya, tapi maskulin itu bukan dari segi harta aja sih, bukan dari segi kerjaan. No. Nggak pernah. Bukan. Maskulin itu ini nih, bukan nggak dilihat dari situ, Maskulin itu lebih. Takutnya yang dibawa tuh ngelihat gue tuh kayak, oh independent woman nih gitu kan. Gue diarahnya ke situ gitu loh. Nggak ke situ maksud gue. Kok independent woman? Iya enggak, maksudnya takutnya mereka berpikir masculinity yang dimaksud itu tuh lebih kayak cewek-cewek independen gitu loh, yang punya kerjaan lebih kaya dari gue apa gimana gitu loh. Takutnya nggak ngerti gitu loh. Gue kan berusaha untuk ngomong tuh nggak satu arah sebenarnya gitu loh. Kadang-kadang ada beberapa, makanya kalau Yeji kalau lagi typing misalnya kayak awal-awal stoikism gitu kan, kita enak aja ngebahas gitu, ternyata di bawah nggak ngerti gitu loh maksud gue. Takutnya salah tangkap gitu. Energinya yang maskulin lebih mendominasi alpha dibanding pasang. Iya. Maksudnya lebih ke situ ya, yang nggak paham ya. Takutnya nanti si Nick memilih orang yang cewek tajir nih gitu loh. Makasih Kak Suci. Wanita maskulin keren loh karena dia mengedepankan. Maskulin itu ya maskulin sebagai seorang cowok, sifat-sifat maskulin kan ada, tapi ya itu tadi punya sisi feminim juga, sama kayak cewek itu sisi feminimnya mungkin lebih besar gitu, tapi ada sifat-sifat maskulin yang udah ada juga gitu. Lah itu nanti sesuai pertumbuhan jiwa, pertumbuhan kesadaran itu akan muncul gitu loh, di mana porsi yang seharusnya nih gue nih gitu. Kalau terlalu maskulin ya bener kata Lunar tadi, bahaya gitu. Bagi cewek yang terlalu punya dominasi maskulinnya itu juga bahaya gitu. Sama cowok juga kebanyakan sisi feminimnya juga bahaya gitu. Jatuhnya kan bisa bablas. Kurang-kurangin Bang Andi. Contoh Nick gitu ya. Ini kan agak feminimnya. Harus selaras, iya, balance, iya benar. Iya makanya sebenarnya gini ya, ketika kita pacaran pun sebenarnya kita kan punya feeling ya teman-teman ya. Kita kan bisa ngelihat ya, maksudnya bisa ngerasain gitu loh. Walaupun ini bukan suzon ya gitu kan. Ada sesuatu hal yang nggak cocok di diri kita kan langsung kayak tek gitu kan.
Kalau gue lebih Betul, karena kita tuh kalau ngedeketin cewek itu pakai feeling. harus jadi maskulin dan tahu kapan jadi feminim. Iya. 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 Tapi kalau menurut gue ya yang lebih bahaya itu yang cewek ngedapetin cowok yang menye-menye. Tapi kalau kita sebagai cowok dapetin cewek yang menye-menye itu masih bisa diarahin lah. Iya, makanya tadi gue bilang kalau cowok kebanyakan sisi feminimnya itu bahaya juga, Bang. Tapi kalau cewek itu terlalu overdosis di maskulinnya juga bahaya gitu. Banyak kan cowok yang merasa terinjak gitu kan. Gue disepelein nih ya, karena yang cowoknya feminim, yang ceweknya maskulin. Jadi ketika di ada masalah dikit sensitif banget gitu loh. Ngerasanya gue nggak dihargai nih lah itu. emang lu siapa gitu. Iya, gitu kan. Cowok dilahirkan jadi leader. Iya, Bang. Ada Tapi juga yang jadi bencong, bisa Bang. tapi nggak tahu ya Ada juga yang jadi bencong. kalau ngomong kayak gitu ya berarti cowok mokondo yang dimaksud itu mungkin lebih ke situ, bukan berarti dia ngondek ya, tapi lebih ke menye-menye tadi gitu. Bisa jadi kalau emang poinnya kayak gitu. Jadi jiwa pemimpinnya tuh menurun gitu loh. Gini loh, maskulin tuh kayak cowok sifat kebanyakan gitu, petarung gitu kan. Terus semangatnya tinggi gitu kan. Gagah, ya maskulin lah. Nggak ada harga diri. Nah, kalau menye-menye itu kan, bukan sifat cowok sebenarnya gitu, nggak tegas gitu kan. ya kan lunar akhirnya kayak gitu kan berpikirnya. Cowok mokondo tuh berarti feminimnya ini bukan berarti yang kayak tadi gue bilang ya. Bukan berarti dia agak cemen lah gitu loh. Apa ya, daya tarungnya tuh ya, kalau gue bilang daya tarung ya, itu tuh kan nggak ada itu untuk survive itu. Ya semoga yang di bawah nggak dapet ya yang kayak gitu ya. Semoga hostnya gak feminim ya everyone. Ya kadang-kadang nongol dikit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Namanya siapa? Salam kenal. Agatha ini momot lu kan ya? Iya, momot gua. Dia jago tap-tap dia. Kasih loh Kak Agatha. Iya, dia tuh setiap gua nge-live dia pasti senam jari ya. Ya gue masuk ke room lu dia selalu ada soalnya. Iya. Dewi, halo Kak Dewi. Biasanya cowok yang suka easy money, dapat pressure dikit langsung trash. Betul. Iya, yang dia Dan ngerasa itu banyak lagi di Jakarta. dan dia ngerasa kalau misalnya dari segi materi dia ngerasa kalah, kalau dia nggak ya itu tadi balik lagi ke kesadaran. Kalau dia nggak punya kesadaran ya stres karena tiap hari mikirin itu gimana caranya gue ngejar gitu. Ya kan? Kak Dewi, makasih. Gimana caranya gue ngimbangin dia itu yang bikin stres sebenarnya. Iya. Ya kalau udah bawaan lahir mau ngimbangin gimana? Ya itu tadi yang bisa kita lakuin kan. Ngimbangin dari sisi lain gitu loh. Kita harus bisa handle dalam hal lain gitu. Siap Kak Dewi, makasih. Kelihatan jelas dan Kak kalau kita udah di level kesadaran tertentu. Kalau untuk dicontohkan seperti negara, suami jadi presiden, istri jadi menteri, anak-anak jadi rakyat. Terus yang pemegang sembako siapa? Serangga. Aku nggak paham cowok mokondo itu yang realnya seperti apa. Nggak bisa dijelaskan sih. Banyak ininya, banyak Relatif sebenarnya, tergantung relatif gimana ya? tergantung kesadaran orang itu. Seperti halnya kita memandang cewek yang matre gitu. Kalau dia nggak siap, pasti semua cewek dibilang matre. Kalau dia belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, mencukupi materinya sendiri, pasti semua cewek dibilang matre. Sama seperti cewek, kalau cowok, kalau dia sendiri belum sadar, belum siap, itu semua cowok bisa dibilang mokondo. Karena dia berharap gitu loh, berharap lebih kan.
mungkin dengan berhubungan dengan dia gue bisa dibeliin ini gitu kan. Gue bisa dapat ini. Tapi ketika nggak dapat itu dibilang mau kondo. Itu kan versinya sendiri berarti. Sebenarnya mau kondo itu bukan soal dia udah punya kerjaan atau enggak sih ya. Menurut gue sih, karena selama masih bekerja masa dikata mau kondo. Aryo, Tahu mau kondo nggak? Mau kondo itu pengennya dikasih gitu, diberi kayak misal kita jalan. Ya, itu. Pengennya yang bayar si ceweknya, itu namanya mau kondo. Bukan artinya bukan dia nggak punya materi dia ya. tidak punya apa-apa, dia tidak punya materi. Enggak, karena cowok mau kondo itu berlakunya di pacarannya, guys. Bukan di rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu jarang banget cowok mau kondo. Ini kita bicaranya dalam pacaran. Betul. Iya. Itu tepat itu. Lah kalau orang misalnya ya, orang itu benar-benar nggak punya, ya udah, karena dia sadar diri dia nggak punya, ya udah gitu. Iya. Makanya lebih banyak kan orang menarik diri untuk ke situ. Ngerasa belum siap, ya udah menarik diri itu. Seperti halnya cewek kalau belum siap juga sebaiknya sadar diri. Sama cowok pun juga kayak gitu gitu. Nggak terus memaksakan, pada akhirnya nanti ribut karena masalah itu gitu. Lu nggak modal lu, yang satu bilang lu juga lu, alah. Sama-sama nggak siap padahal gitu loh. Sebenarnya kalau sama-sama siap nggak akan terjadi hal itu gitu loh. Iya. Lebih tepatnya sama-sama pelit kok. karena pacaran yang enak itu yang ada feedbacknya. Misal kita jalan, ya kan, kita yang bayarin ini, kita makan lagi di sana misalkan. Dia lagi yang bayarin itu. Jadi saling, itu yang enak sih. Tapi kalau apa-apa misalkan cewek yang bayarin. Sebentar ada temen gue. Temen apa Ayang? Langsung di Nggak ada harga diri cowok menurut tuh. Nggak ada Dia berharga diri, ya. Iya dia berharga soal pacar. Iya itu bener, kayak ya mau kondo muncul ya karena memang kalian juga di awal kalian udah nunjukin kalau kalian ini cewek yang berpunya, kalian apa-apa langsung ngasih, langsung manjain gini-gini. Kalau si cowok mentalnya pejuangnya terintimidasi nih dengan gaya kalian, dan akhirnya dia terbiasa meminta sama kalian dan kalian terbiasa ngasih juga gitu loh. Terus nanti kalau udah nggak ada yang cocok, dianya kabur, kalian bilang nih mau kondo, padahal itu kadang kalian sendiri yang bentuk gitu loh, si cewek yang bentuk. Makanya hati-hati kalau udah mainin mental orang itu. Makanya kita pernah bahas kemarin, jangan bikin drama yang bikin pasangan kita cemburu lah atau gimana, takutnya mentalnya kena gitu loh. Mental kena, ya udah dia akhirnya kayak ya udahlah gitu. Dia lebih berkuasa, si cewek lebih berkuasa, dia akhirnya ngalah. Dan ngalah akhirnya terserah kamu gitu loh. Aku nggak ada uang. Ya akhirnya kalian ngasih. Ujung pas putus kalian ngerasa dia mau kondo, padahal kan kalian sendiri yang bentuk. Itu cewek-cewek maskulin biasanya yang kerjaannya kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya cewek matre sama cowok mau kondo itu tergantung sama si pasangan masing-masing itu. Laki-laki harus jadi contoh baik untuk perempuan. Tapi laki-laki itu harusnya, ya itulah, kalau dia nggak punya kesadaran ya gimana. Ditambah ceweknya juga ininya kuat banget, jiwa maskulinnya, ya gimana. Ayolah kita semua nggak usah nyalain orang luar, tahu diri sendiri gimana. Nggak ada yang nyalain orang luar. Nah tuh, ngasih sesuatu ke cowok jangan berharap imbalan dibucinin brutal. Ya kalau ngasih aja gitu loh. Kan biasanya tuh kalau cewek maskulin kalau ngasih nanti dibahas kan, gue kurang apa sih, gue kurang berkorban apa sih, gue udah ngebantuin dia dari nol gini. Lah padahal posisi cowoknya mungkin, lah gue nggak pernah minta loh di awal gitu. Gue nggak pernah minta karena dia berpenghasilan besar, dia menawarkan diri untuk ngebantu gue gitu. Itu cewek sendiri yang ngebentuk itu. Kalau mental cowoknya kuat ya mungkin ya nggak usah dibantu lagi deh, saya bisa. Tapi kalau nggak kuat ya dia akan ngejalanin itu terus, konsep itu gitu. Ngasih aja. Perempuan yang kerja keras nggak akan rugi ngeluarin duit, tapi sebagai cowok harus sadar diri. Ya kalau nggak sadar ya kan itu susahnya di situ. Kalau nggak sadar. Jadi nggak ada. Jadi kalau misalnya teman bilang ini mau kondo, ini matre gini. Kalau nggak tahu nggak usah komen gitu loh. Biarin aja. Emang kalian tahu mana yang matre, mana yang mau kondo? Gitu.
mana yang si ceweknya punya duit terus apa dia yang ngebet banget sama nih orang, udah tahu cowoknya susah, terus dia si cewek yang punya duit banyak ngebet banget gitu kan. Nah nanti kalau cowoknya udah putus sama dia, cowoknya dibahas-bahas, dijelekin gitu loh. Ya udah, salah sendiri gitu. Oke, makasih. Dengan duit kita tahu jati diri seseorang. Dengan duit kita tahu jati diri seseorang. Berarti cara berpikirnya masih di materi. Oke, gue langsung terdiam. Hah? Dengan duit kita tahu jati diri. Bila udah putus bongkar aib. Iya, ya itu kadang kurangnya menghargai. Nah, jadi kalau udah putus aja gitu. Makanya itu sifat manusia ya guys ya. Kalau dalam berpasangan tuh kalau udah sadar ya, biasanya kalau udah putus tuh satu nggak berantem, terus kedua nggak pernah ngebahas apapun karena udah timpang tindih, kayak saling membutuhkan gitu loh, ngerti nggak? Kayak ya selama pacaran ya dia pernah juga sih traktir gue, pernah juga sih bayarin gue, ya dia juga sih kayak nggak ada sesuatu yang bisa dijelekin, ngerti nggak? Itu sama-sama sadar gitu loh. Yang nggak cocoknya mungkin gara-gara ini aja belum siap ya kan, gue belum siap nikah, apa gue kuliah dulu gitu. Ini gue izin turun dulu ya, ada kerjaan. Oke, terima kasih Bang Andi. Masih ya Bang? Iya kan? Ya, Iya. thank you. Izin follow ya Bang. Drama ujung-ujungnya. Ya jangan dibahas kalau udah nggak sependapat lagi. Iya.